Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi di Konseling Hati. Kali ini seperti biasa kita reading, pilih kartu general reading ya. Eh, Pilih kartu ini nggak semua resonate seperti biasa kalian tahu. Dan kalau misalnya nggak resonate, nggak usah kalian ambil hati ya gitu. Oke, karena ini hanya sekedar general reading di mana bisa energimu yang terbaca, bisa orang lain yang terbaca gitu. Oke. Di sini aku mau bahas lebih kepada kamu yang udah nggak percaya tapi masih cinta. Ini bisa terjadi kalau misalnya kalian udah punya hubungan sama seseorang, sedangkan dia atau kamu melakukan kesalahan ya gitu dan membuat kalian udah nggak saling percaya lagi gitu. Tapi kalian masih ada kayak memberikan kesempatan, masih ada rasa cinta dan lain sebagainya. Kita lihat aja di kartunya nanti gimana gambarannya, karena di sini aku nggak tahu harus ngomong apa juga karena ya tergantung isi dari kartunya. Oke, kita bikin 4 pilihan. Oke, ini grup pertama, grup ketiga, grup keempat, grup pertama, grup kedua, grup ketiga, grup keempat. Oke. Ya, 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, tarot hanya sekedar bacaan ya, bukan sebuah sumber untuk mencari solusi. Kalaupun misalnya aku nanti ngomong sesuatu yang cenderung arah ke solusi, berarti itu mungkin sesuatu yang di luarku, di luar apa ya? Di luar rencanaku. Tapi sebenarnya tarot hanya sekedar membaca apa yang kalian alami sekarang dan mungkin yang akan kalian alami ke depannya dengan melihat sebab yang sekarang. Oke, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Seperti biasa kalau kalian udah milih, kita mulai reading. Untuk yang pertama, Oke. Oke, ini ada Eight of Swords, ada Four of Cups, Ace of Pentacle, Ace of Swords lagi. Oke. Gini ya. Yang pertama di sini banyak dilematisnya. Jadi ada orang-orang di antara kalian ya, aku harapannya sih nggak semuanya, yang terjebak pada kalian ini udah terlanjur milih dia, tanda kutip ya, terlanjur milih dia dan memang kalau kita memilih sesuatu, kita pasti akan memberikan alasan kenapa kita milih dia. Walaupun kesannya di mata orang lain dia kurang baik, tapi di matamu bisa aja jadi baik. Gitu. Itu namanya choice blindness. Jadi kalau kamu memilih sesuatu, kamu akan dibutakan dengan alasan kenapa kamu milih itu. Setiap apa yang kita tempuh, setiap apa yang kita pilih itu pasti ada alasannya. Nah, masalahnya di sini adalah ketika kamu salah memilih gitu ya. Ketika kamu udah diomongin semua orang, kamu seharusnya tidak dengan itu, seharusnya tidak bersama dia dan lain sebagainya, kamu akhirnya tetap milih dengan dia dan kamu terjebak uh, pada masalah yang mungkin kamu tidak bisa keluar dari situ. Kamu udah terlanjur cinta, tapi kamu udah terlanjur juga nggak percaya, gitu ya. Jadi dua hal ini tuh berjalan bersamaan dan kamu terjebak di situ ya, terjebak di situ nggak tahu harus gimana, mau pergi tapi harus tapi ada hal-hal yang kalian pertimbangkan, sedangkan ketika kalian milih stay, memilih untuk bertahan, ada juga hal-hal yang mendorong kalian untuk segera pergi gitu. Jadi kayak terjebak di satu tempat yang kalian nggak tahu harus gimana gitu. Harapannya ada orang yang menolong, harapannya ada orang yang membantu kalian. Tapi sekali lagi apakah kalian itu mau untuk dibantu? Karena banyak orang yang terjebak pada masalah ya, dilema-dilema yang ketika orang memberikan bantuan dia malah menghindar. Dia malah pergi, dia malah nggak mau yang membuka diri, ini loh masalahku, siapa tahu kamu bisa membantu, bagian mana yang bisa kamu bantu gitu kan.
Ada orang-orang yang seperti itu gitu. Orang-orang yang bahkan mungkin tidak menyadari bahwa dia ada di kondisi butuh bantuan. Itu payahnya. Ketika kita ingin membantu, sedangkan dia tuh nggak tahu kalau dia tuh butuh bantuan. Jangan sampai kamu seperti itu ya. Jangan sampai kamu sebenarnya butuh bantuan, tapi gara-gara matamu itu buta, tanganmu nggak bisa bergerak, kamu merasa kamu ada di zona aman dan nyaman, padahal kamu tidak seperti itu gitu ya. Kamu bilang kamu mencintai dia, walaupun dalam bawah sadarmu, dalam hatimu tuh kamu tahu bahwa kamu udah tidak bisa mempercayai dia lagi gitu. Nah, itu sebenarnya ada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dengan cara membuka perspektif baru ya, dengan cara merusak data lama ya, merusak persepsi lama tentang dirinya, tentang pasanganmu itu. Jadi kamu sekarang misalnya udah nggak percaya, tapi kamu masih ada rasa sayang dan ingin memberikan kesempatan. Ya udah, kamu pergi aja ke seseorang gitu ya, atau ke gurumu atau ke kiaimu atau siapa yang bisa memberikan pencerahan gitu ya, bisa memberikan perspektif baru tentang apa yang harus kamu jalani nanti gitu. Siapa tahu dengan bantuan orang lain itu kamu akan mendapatkan insight, mendapatkan petunjuk atau mendapatkan cahaya lah gitu intinya. Mereka kan orang-orang yang membantumu itu hanya sekedar membukakan pintu untukmu di mana kamu pasti akan mendapatkan jawaban gitu. Tapi itu tetap dari Tuhan juga melalui orang lain gitu ya kadang. Kecuali kalau di sini kamu mau benar-benar eh, introspeksi diri dulu gitu kan. Karena apa? Apa yang terjadi di luar itu kita punya andil. Jadi tidak semuanya 100% orang itu berbuat jahat ke kita itu 100% karena dia berbuat seperti itu. Maksudnya gini, kalau kamu disakiti oleh orang, berarti itu tandanya kamu juga memberikan kesempatan orang lain menyakiti kamu. Jadi, kamu punya andil dalam kesakitanmu sendiri ya, tidak 100% itu karena kejahatan orang lain. Paham ya? Oke. Dan di sini ada Ace of Swords yang berarti bahwa kamu itu tahu kamu harus memperbarui sesuatu ya, tapi kamu masih galau dengan itu. Gitu. Jadi kayak gini. Misalnya ini contohnya ya, kamu kerja di suatu tempat. Nah, kamu tahu bahwa kamu udah nggak betah di situ, kamu harus segera keluar dari situ, kamu merasa bahwa orang-orang di situ adalah toksik dan lain sebagainya. Kamu butuh keluar atau kamu butuh perspektif baru, tapi kamu masih galau. Apakah aku harus pergi atau harus stay? Sama dengan ini tadi, ya kayak gitu. Dan di sini ada Ace of Pentacle yang kemungkinan besar ada kaitannya dengan isu keuangan ya, isu keuangan atau isu finansial, di mana masalahmu ini kamu udah nggak percaya sama dia, bisa jadi karena masalah finansial, tapi kamu masih cinta dia karena satu hal, gitu. Jadi gini, ada orang-orang yang kecewa karena masalah bisnis sama dia gitu, tapi secara karakter kamu suka aja, masih suka gitu. Ngerti ya maksudnya? Jadi gini, kamu misalnya sama sahabatmu itu pernah kontrak bisnis gitu ya, kontrak bisnis. Nah, di kontrak bisnis itu dia melanggar, terus akhirnya kamu nggak percaya lagi sama dia, tapi kamu masih sayang sama dia sebagai sahabat karena dia udah menemanimu sejak lama, karena dia udah baik sama kamu selama ini gitu ya. Walaupun di kontrak bisnis dia melanggar, di kontrak keuangan dia menyepelekan gitu, ya sama seperti hubungan kayak gitu. Kamu tidak mentolerir kesalahan dia, satu kesalahan dia, tapi karena kelebihan dia yang lain kamu masih bisa bertahan untuk tetap mencintai gitu intinya. Jadi kayak ini tuh masih apa ya, kamu bukan, kamu tidak percaya dia itu karena satu dua hal, tapi kamu juga bertahan mencintai dia karena satu dua hal gitu. Oke, jadi di sini masih ada gap ya, masih ada batasan di mana kamu memang bisa tidak mencampurkan kedua hal itu. Dan itu menurut aku kebijakan ya, satu kebijaksanaan kamu di mana kamu bisa memisahkan kayak ya dia mungkin jahat, dia mungkin nggak baik sama aku tentang satu hal ini, tentang bisnis, tentang keuangan. Tapi di sisi lain dia juga baik sama aku gitu. Itu yang bikin dilema. Itu yang bikin kalian bertanya-tanya, sebenarnya aku ini harus gimana gitu.
Jawabannya apa? Jawabannya adalah dari dirimu sendiri, pasti kejawab. Kamu itu sebenarnya, kita semua itu sebenarnya punya yang namanya em, solusi yang diberikan oleh diri kita sendiri. Kenapa kita bisa menjawab semua pertanyaan kita? Karena kita dibekali akal, ya. Jadi kalau misalnya kalian punya satu dua masalah yang kalian nggak bisa jawab, itu sebenarnya karena kalian tidak mau mendengarkan jawaban kalian sendiri. Ya, jadi kayak misalnya inilah gambarnya ini sekarang. Kamu berpikir tidak ada siapapun yang bisa membantu kalian. Sebenarnya bisa kalau kalian memberikan kesempatan. Oke, memberikan kesempatan orang lain untuk membantu. Dan sebenarnya juga kalian bisa terlepas sendiri dengan kekuatan kalian sendiri, paham ya? Jadi kayak ini misalnya ini nggak ada orang yang bisa membantu. Oke, nggak ada orang yang bisa membantu sedangkan kamu terjebak di kondisi ini. Kamu diikat tangannya, matanya ditutup dan dikelilingi oleh pedang-pedang. Kamu pikir kamu tidak bisa meminta bantuan, tapi kamu bisa melepaskan semua itu dengan kekuatanmu sendiri. Ya, semua orang dibekali dengan apa namanya akal dan dari akal itu kita bisa menganalisa, bisa mencari jawaban, bisa mencari solusi ya, gitu. Dan biasanya orang mendapatkan solve problem itu dari di kondisi tenang, relax. Jadi ketika kamu relax, ketika kamu relax, kamu akan mulai mendapatkan jawaban apa yang kamu inginkan dan jawaban apa yang kamu butuhkan, gitu. Jadi kalau misalnya kamu bertanya-tanya ya tentang diri kamu, apakah aku harus bertahan misalnya, apakah aku harus memberikan dia kesempatan, itu jawabannya ada di dalam dirimu. Tapi satu syaratnya, kamu benar-benar harus relax, harus menyerahkan semuanya ke Tuhan dan jangan campur egomu. Jangan campur egomu. Jadi kayak em, campur ego tuh misalnya gimana? Kamu ingin memberikan kesempatan ke dia karena dia pantas untuk diberi kesempatan sebenarnya, tapi karena udah ada orang lain gitu ya, udah ada orang lain yang mungkin akan lebih bisa membahagiakan kamu, kamu ditipu oleh itu. Padahal orang yang datang ya, orang yang baru itu belum tentu akan membahagiakan kamu. Ngerti ya? Jadi kamu harus menyelesaikan satu hal dulu sebelum loncat ke hal yang lain. Gitu. Oke. Dan di sini gambar terakhir ada Four of Cups yang berarti bahwa saat ini kamu jangan terlalu merasa kehilangan, merasa dizalimi, merasa kalah, merasa tersakiti ya, jadi korban gitu. Karena ketika kamu seperti itu, kamu kehilangan em, kayak gini, kamu kehilangan tiga ya. Sebenarnya kamu nggak perlu yang namanya merasa kehilangan karena kamu akan mendapatkan yang baru lagi ya, mendapatkan yang baru lagi. Yang baru lagi itu apa? Entah waktu yang baru, entah kesempatan yang baru, entah bersama dia tapi dengan kondisi yang baru, kita nggak tahu. Tapi di sini ada kayak bisa kebalikannya juga, kamu hanya punya tiga tapi kamu tidak bersyukur dengan itu gitu ya. Jadi gini, banyak hal yang memang harus kamu syukuri dulu ya sebelum kamu meminta lebih gitu. Karena ketika kamu bersyukur dengan kamu membuka mata dengan apa yang kamu miliki sekarang, kamu akan bisa mendapatkan yang lebih gitu ya. Mendapatkan ya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan gitu. Tapi yang jelas kamu harus syukuri dulu apa yang ada di depan kamu gitu. Apa yang ada di depan kamu, ya jalani dulu, ya nikmati dulu, ya lakoni dulu, nanti bonusnya ada di belakang, nanti hadiahnya ada di belakang, nanti jawaban dari kesabaranmu itu ada di belakang gitu ya. Oke, ini yang grup pertama. Grup kedua, oh ya by the way, aku ngasih ini ya nomor dan IG di deskripsi bagi kalian yang ingin konsultasi reading tarot, atau mungkin ada juga dari kalian yang hipnoterapi ingin melepaskan rasa dendam, marah dan lain sebagainya, kecemasan ya, menghilangkan trauma, menghilangkan fobia, atau mungkin ingin hipnodamai dan lain sebagainya, hipnoslim bahkan bisa gitu di deskripsi ya. Nanti kalau misalnya kalian
tertarik ya untuk memperbaiki diri dari situ, dari hipno atau dari reading. Kalau reading itu langsung ke aku, tapi kalau hipno nanti ada timnya sendiri gitu. Bisa kalian kontak di deskripsi, oke? Yang kedua, hmm, oke, ada wands, ada sword, ada the chariot. Kita bahas The Chariot dulu, karena The Chariot ini adalah kartu mayor, di mana kartu mayor itu biasanya mengartikan bahwa masalah besarnya ada di sini, gitu ya, masalah besarnya ada di sini. Kamu udah nggak percaya sama dia, tapi kamu masih cinta. Itu karena feminin dan maskulin kalian masih kuat. Uh, Keterik gini, kebutuhan kamu misalnya feminim ya, dia maskulin, itu masih kuat. Jadi kebutuhan kamu tentang maskulinnya dia itu masih kuat, paham ya? Gitu. Atau dia tuh sebenarnya uh, ya maskulin kamu yang sebenarnya bisa melengkapi kamu. Tapi mungkin caranya kadang kamu nggak suka ya. Jadi gini, kamu bener-bener orangnya feminim banget. Nah, sedangkan dia tuh orangnya maskulin banget sehingga kamu merasa dia yang bisa membuat kamu berpikir, membuat kamu bergerak, membuat kamu apa ya namanya, mau berjuang dan lain sebagainya. Dulu yang kamu malesan, terus setelah sama dia kamu jadi semangat. Dulu kamu orangnya tidak tidak memiliki gairah bekerja, jadi setelah sama dia jadi punya gairah bekerja. Tapi ada satu dua hal yang mungkin membuat kamu tidak percaya sama dia. Jadi nggak percaya lagi tapi masih cinta gitu. Jadi kayak misalnya ya, kamu sama dia itu udah menikah gitu kan. Nah, dia itu mengajarkan banyak hal ke kamu kayak ketertiban, kedisiplinan, mengajarkan ketegasan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain dia juga mau menyakiti kamu. Dia di sisi lain juga uh, bersikap apa ya namanya? Misalnya dia mendua atau misalnya dia menganggap remeh dirimu gitu. Jadi ada satu dua hal yang memang berjalan bersama gitu intinya. Keburukan berjalan bersama, kebaikan juga berjalan bersama keburukan itu tadi gitu. Jadi tumpang tindih kadang. Jadi kadang kamu terlalu tidak mempercayai dia, tapi kadang kamu juga terlalu mencintai dia gitu. Nah, gimana caranya ini harus seimbang ya, hitam dan putih ini harus seimbang. Kamu harus membuka kesempatan lah intinya gitu, karena setiap orang pasti punya keburukan ya. Kalau kamu percaya dia bisa berubah, kalau kamu percaya kamu juga bisa berubah lebih baik, ya kalian harus berubah bersama gitu. Oke, kita lari ke sini dulu. Ada Nine of Wands ya, ada Nine of Wands yang gini, sebenarnya kalian itu udah berjalan lama dan berlangsung lama ya. Berjalan lama ini maksudnya gimana? Bisa waktunya yang lama ya, bisa kalian udah kenal lama, bisa mungkin kalian dulu sahabatan, mungkin kalian dulu temenan lama, atau kalian udah punya hubungan ini lama ya, hubungan kalian itu udah berlangsung bertahun-tahun, bisa seperti itu ya. Itu sebenarnya yang bikin kamu tuh cintanya tuh konsisten sama dia, rasa sayangmu konsisten sama dia. Tapi ada aja satu dua hal yang membuat kalian tuh kayak mempertanyakan lagi gitu, padahal ini udah ini nih, udah lama nih, udah kayak ibaratnya orang nikah itu 10 tahun pertama gitu ya, 10 tahun pertama. Nah, 1 tahun lagi, tinggal 1 tahun lagi nih tantangannya nih gitu kan, 10 tahun pertama. Kayak, ini aku lanjutin gak ya? Gitu, udah sejauh ini, udah selama ini gitu. Dan karena satu kesalahan dia, kamu jadi berpikir ulang, kayak, aku pantas gak ya mempertahankan dia gitu. Dan di sini ada, um, sebenarnya kalian udah sama-sama berjuang gitu, tapi mungkin dulu dia sebenarnya nggak kayak gitu kan, tapi baru-baru aja ini dia berubah. Nah, ketika orang itu tiba-tiba berubah, sebenarnya pasti ada satu dua alasan. Kamu harus tanya, kamu harus buka komunikasi ya, karena komunikasi itu adalah kunci. Kamu tanya ke dia kenapa dia berubah, dan kamu juga harus mau mendengar. Kalau misalnya dia jawabnya
aku berubah karena kamu berubah gitu misalnya. Ya kamu harus mau untuk menurunkan ego. Jangan mau menangnya sendiri. Jangan ngomong kalau misalnya eh enggak, kamu yang berubah, aku nggak berubah sama sekali, aku masih sama gitu. Benar-benar harus membuka diri, harus mengalahkan ego, harus ngomong ke diri sendiri bahwa aku pun butuh untuk berubah. Nggak cuma dia, tapi aku juga butuh berubah gitu. Ketika kamu memaksa orang lain untuk berubah, itu sebenarnya kamu juga memaksa dirimu sendiri untuk berubah. Karena apa? Kalau misalnya kamu memaksa orang lain, berarti itu tandanya kamu tidak cukup kuat untuk merubah diri juga. Karena ketika kita menginginkan yang di luar itu berubah, sebenarnya kita juga menginginkan kok yang di dalam diri kita berubah. Gitu. Ya, apa yang ada di luar itu adalah proyeksi apa yang ada di dalam pikiran kita. Mau nggak mau, mau kita menampik itu ya, mau kita menyangkal itu, memang iya. Yang di luar itu, yang di luar kita, itu adalah semua hasil dari proyeksi pikiran kita. Tapi kadang kita terlalu naif, kadang kita terlalu pengecut untuk bilang iya, gitu. Untuk bilang iya, semua yang ada di luar adalah proyeksi dari dalam gitu kan. Karena kita udah terlanjur sering yang namanya playing victim dari kecil. Misalnya gini, kamu dulu kalau jatuh itu yang disalahin lantainya sama mama kalian, yang disalahin lantainya, yang disalahin temboknya. Itu adalah kamu, kita tuh di apa ya namanya? Dilatih untuk berpikir bahwa semuanya itu salah orang. Semuanya itu salah di luar, yang salah di luar. Padahal kita yang gak hati-hati berjalan, kita yang gak hati-hati melihat jalan gitu kan, kita gak pernah disuruh untuk introspeksi gitu. Kita selalu didikte, selalu dibilang bahwa kita gak pernah salah, yang salah itu di luar, yang salah itu temboknya, yang salah itu lantainya sehingga kita jatuh. Padahal kita yang salah gitu kan. Yang di luar itu proyeksi dari pikiran kita. Nah, sekuat apa kamu mau untuk mengintrospeksi diri sendiri tuh, sekuat apa? Itu juga ada imbasnya nanti, ya. Kamu gak usah mikirin orang lain dulu aja. Pikirin diri sendiri. Kalau misalnya dia gak mau berubah, gitu kan? Berubah aja diri sendiri, gitu. Kamu bener-bener bersikap baik sama dia. Dalam 2 bulan kamu gak menyacat dia, gitu kan? Kamu berhenti untuk menekan dia, misalnya kamu berhenti untuk mempertanyakan dia. Udah, kamu lakuin aja tugasmu. Yang penting kamu baik gitu, udah. Kalau misalnya dia tiba-tiba berubah jadi baik karena kamu terlalu baik ya, berarti kamu berhasil di situ. Oke? Okay? Dan di sini yang terakhir ada Seven of Sword ya. Ini bisa berarti 2 hal. Ada kecurangan atau ada kemenangan atau ada ego yang mendominasi gitu. Entah itu egomu, entah itu ego dia, entah itu kalian memang dua-duanya pengen menang sendiri, pengen saling menang gitu. Jadi kamu akhirnya bentrok sama dia, cekcok sama dia, karena kalian terus berdebat, ya, terus berusaha untuk menang sendiri gitu. Nah kalau misalnya menangan kayak gitu ya, kayak kayak batu lawan batu gitu. Padahal batu itu bisa bolong itu dengan lembutnya air kan gitu. Nah kalau misalnya kalian itu bener-bener ada di kondisi dia nggak mau ngalah, kamu nggak mau ngalah, ya ya udah. Sebenarnya gini, kamu kalau ngalah bukan berarti kalah kok. Kamu kalau ngalah bukan berarti kalah. Karena kadang kekuatan air itu tidak dimengerti oleh batu dan kekuatan batu juga tidak dimengerti oleh air gitu. Dua-duanya saling mempengaruhi. Tapi yang jelas kelembutanlah yang biasanya menang. Kelembutan hati yang biasanya menang. Ya, gitu. Kenapa sih kita selalu ingin menang-menangan? Karena kita terlalu kuat egonya. Jadi kita merasa bahwa kita harus menang. Kita tidak seharusnya terkendali dengan orang itu gitu. Sebenarnya bukan terkendalinya, tapi gengsinya kita itu loh yang nggak mau ngalah kadang, nggak mau dikalahkan, ego kita yang nggak mau dikalahkan. Bisa kok sebenarnya kita itu lembut ya, lembut dan kita ngomong ke dia bahwa oke,
Yang kamu inginkan tuh sebenarnya apa? Kebutuhan kamu tuh sebenarnya apa? Gitu. Rawatlah orang lain dengan kelembutan hati kamu. Niscaya dia akan berubah gitu. Oke? Itu yang grup kedua. Selanjutnya grup ketiga, The Devil. Oke. Ini dulu The Devil. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya ada kartu mayor keluar, biasanya di situ masalah terbesarnya. Ya, kalau misalnya di tarot itu, kalau misalnya ada ada kartu mayor ya, itu pakemnya biasanya seperti itu. Itu garis besarnya di situ. Nah, di sini ada The Devil, ada gambar pasangan. Oke. Ini lebih kepada toxic relationship. Toxic relationship itu em, hubungan yang merugikan satu sama lain atau secara sadar atau nggak sadar merugikan gitu. Tapi biasanya ada yang sadar, ada yang nggak. Itu toxic relationship. Jadi kalau misalnya kalian sadar bahwa kalian dirugikan, ya itulah toxic relationship. Masalahnya adalah um, toxic relationship itu biasanya putarannya tuh ada di hate and love. Ya, kadang benci, kadang cinta, kadang nggak percaya, kadang ya kayak ini tadi udah nggak percaya tapi cinta. Itu kan sebenarnya udah ada di zona-zona toxic relationship. Nah, ketika kamu udah ada di zona toxic relationship itu, kamu harusnya berpikir ulang, apakah kamu itu pantas untuk mendapatkan itu, ya. Kalau kamu pantas mendapatkan itu berarti kamu akan terus bertahan di situ dan kamulah yang jadi penyebab penderitaanmu sendiri. Kalau kamu merasa kamu pantas untuk mendapatkan itu, ya. Kalau kamu merasa nggak pantas untuk mendapatkan eh, perlakuan dia yang buruk, berarti kamu seharusnya pergi. Ya, karena kamu sudah tidak mengizinkan dirimu. Kalau kamu masih mengizinkan dirimu, berarti kamu masih ada di situ. Itu tandanya. Jadi salah siapa kalau misalnya kamu masih ada di situ? Iya, balik lagi, salah diri sendiri. Tapi di sini kamu harus mau untuk yang namanya introspeksi diri. Kadang orang itu susah untuk introspeksi diri. Yaitu tadi karena apa? Karena egonya terlalu besar, karena nggak mau yang namanya disalahkan. Kebanyakan orang kan seperti itu. Ya, kalau misalnya kamu ada di zona ini, kamu pertanyakan diri sendiri lagi. Apakah sebenarnya aku ini layak mendapatkan itu? Kan aku nggak layak untuk mendapatkan perlakuan buruk seperti itu. Nah, kalau kamu berpikir nggak layak, kenapa kamu masih ada di situ? Kamu harus pindah, ya. Kalau misalnya kamu nggak pindah, itu salahmu sendiri. Di Al-Quran itu ada kok, ya. Di ayat itu ada. Gini, em, aku lupa ayat berapa, gitu kan. Yang jelas gini, artinya aku iniin aja ya terjemahnya. Malaikat bertanya ke dia, gitu kan, kenapa kamu ada di sini? Gitu. Maksudnya kondisinya kayak terzalimi gitu lah. Nah, orang itu bilang, aku terzalimi gitu. Aku mati karena dizalimi. Nah, malaikatnya bilang, kenapa kamu tidak mau pindah? Ya, ketika kamu tahu bahwa kamu dizalimi, apakah kamu tidak punya kekuatan itu untuk pindah atau kamu tidak menerima bantuan untuk apa pindah kan kita itu punya punya akal, punya kaki, punya andil ya, punya kesempatan. Setiap saat kita diberi kesempatan kok untuk kecuali kalau kamu disekap di suatu tempat yang kamu nggak tahu gimana caranya harus pergi gitu. Bener-bener di situ kamu nggak punya kesempatan. Sebenarnya kamu juga punya kesempatan, kamu melawan. Kalau misalnya dia membuka pintu kan, selalu ada jawaban gitu kan untuk kita menang dalam kondisi terburuk gitu. Nah, akhirnya malaikat itu ngomong, kalau kamu tidak mau pindah ya dan kamu merasa dizolimi, berarti kamu sendiri yang salah. Padahal kamu bisa pindah gitu. Berarti kamu adalah orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Kamu adalah orang-orang yang gak baik sama diri sendiri. Ya, jadi di sini bedakan. Kamu ini benar-benar mau pindah, mau pergi maksudnya, mau hijrah, mau memperbaiki ini atau enggak, ya. Kalau kamu bisa pergi, pergilah. Kalau kamu bisa memperbaiki, ya perbaikilah. Tapi, kalau kamu mau memperbaiki keadaan, kamu juga harus benar-benar mengubah diri sendiri dulu. Benar-benar kayak
punya hati yang lembut dulu, ngalah dulu, sabar dulu, ikhlas dulu gitu ya. Ya kan yang kita hadapi adalah orang yang mungkin tidak mau berubah untuk saat ini. Ya berarti kamu yang harus berubah dulu, kamu yang harus punya kelembutan dulu, kamu yang harus ikhlas dulu, gitu. Oke, dan di sini ada Four of Pentacle, Four of Pentacle yang em, ada keterikatannya dengan finansial atau material, ya. Mungkin kamu udah nggak percaya sama dia dalam konteks satu dua hal, dan kamu masih mencintai dia karena ada kayak kaitannya sama keuangan. Jadi bisa aja kamu itu sama dia ada kontrak bisnis ya, kamu udah nggak percaya sama dia, tapi karena kontrak bisnis inilah kamu bertahan. Karena kontrak bisnis inilah akhirnya kamu kuat-kuatan, akhirnya kamu ikhlas apa ya namanya, diinjak-injak misalnya gitu. Karena ada satu dua hal penyebabnya yang itu kaitannya dengan material. Kayak kamu tanpa dia mungkin serasa nggak bisa mandiri, nggak bisa independen. Ya mungkin karena kontrak bisnis itu juga. Karena ikatan dalam apa? Ikatan material itu tadi. Siapa tahu karena kamu merasa dia lebih dikdaya dari kamu ya, lebih mapan dari kamu sehingga kamu membutuhkan fasilitas dia. Dan kalau misalnya kamu melepaskan dia, berarti kamu melepaskan fasilitas yang dia berikan. Ya itu beda lagi ceritanya ya. Ya di sini bukan berarti kamu matre ya, tapi memang melihat dari kondisi diri kamu sendiri juga. Kalau memang kamu merasa tidak yakin untuk melepaskan dia karena kamu tidak mau melepaskan fasilitas dia ya, ya balik lagi. Berarti kamu menganggap dirimu lemah, padahal kamu bisa kok. Ya, rezeki itu dijamin. Rezeki itu pasti ada jalannya sendiri nanti. Kalau misalnya kamu berani untuk membahagiakan dirimu ya, nanti akan ada jalannya. Ya, soal rezeki itu pasti ada jalannya gitu. Eh dan di sini ada beban, beban. Ada nine of ini nine ya kayaknya ya nine of wands yang ada beban, ada tanggung jawab yang berat yang kamu pikul sebenarnya gitu, yang kamu pikul, yang bisa jadi kalian berdua pikul ya, mungkin kalian udah punya anak misalnya, kalian udah nggak cocok lagi tapi kalian punya anak dan kalian merasa harus mempertahankan hubungan kalian karena anak gitu. Ya sekali lagi gini ya, tidak ada anak yang jadi korban broken home ya, karena broken home itu sebenarnya kita tidak perlu kok yang namanya ngomong anak korban cerai itu adalah broken home. Karena apa? Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang utuh ya, masih ada ayah, masih ada ibu, tapi mereka itu toxic parent, itu sama aja. Itu sama aja mereka broken home, walaupun mereka nggak cerai ya. Karena apa? Karena anak itu menerima, bukan melihat. Ya, bukan melihat orang tuanya cerai enggak, tapi menerima apa yang dilakukan orang tuanya ke dia. Banyak juga kok orang yang udah cerai tapi anaknya tumbuh dengan baik. Karena apa? Dia masih menerima cinta dari orang tuanya dan dia masih merasakan energi cinta yang dalam dari orang tuanya gitu. Walaupun mereka udah nggak bersama. Kadang anak itu tidak membutuhkan kebersamaan, tapi membutuhkan penerimaan cinta yang kalian berikan, gitu ya. Banyak juga yang eh karena kita terjebak dengan label, dengan kata-kata, dengan apa ya namanya, sebutan broken home itu. Jadi kita merasa aku nggak mau yang anakku nanti jadi korban broken home gitu. Loh, kalau misalnya kamu tetap bertahan tapi kamu tidak bisa memperbaiki, kan itu sama aja munafik sebenarnya. Ya kan? Nah, kalau misalnya kamu ingin bertahan gitu kan, bener-bener kamu harus memperbaiki dari akar-akarnya agar nanti anakmu bisa mencontoh, bisa menerima, ya, sekaligus bisa melihat orang tuanya bahwa orang tuanya ini baik-baik aja, gitu. Nanti suatu saat kalau misalnya kamu tetap bertahan sama suamimu ya, atau sama istrimu, sedangkan kamu itu udah bener-bener gak yakin, bener-bener gak percaya untuk bisa bertahan, nanti anakmu akan tahu. Anakmu akan tahu, akan bisa melihat sendiri bahwa selama ini orang tuanya berpura-pura, gitu. Oke, di sini ada Two of Cup.
ada dua orang di sini ya, yang berarti bahwa kalian itu bisa kok sebenarnya jadi maskulin feminim lagi yang saling mendukung lagi, tapi dengan jalan saling mengerti, saling memahami, saling mendengarkan, dan jalannya adalah komunikasi dari hati ke hati, ya, saling memaafkan dan meminta maaf, ya. Jadi kayak kalau misalnya kamu ingin memberi kesempatan dia harus tahu bahwa dia diberi kesempatan. Jangan kamu doang yang tahu gitu. Intinya apa? Duduklah, ngomong dari hati ke hati. Kalau dia nggak bisa ngomong dari hati ke hati dengan cara duduk minum teh gitu, ya udah kamu ngomong disambi ngapain gitu misalnya. Siapa tahu dia modelnya seperti itu. Modelnya kayak kamu sambil nyapu, kamu sambil kamu ngomong sama dia. Itu bisa bisa aja kamu nyampe ke dia. Tergantung orangnya ya. Orangnya ini seriusnya bisa diajak ngomong yang gimana caranya. Ada orang yang enak diajak ngomong lewat chat, ya udah aja ngomong dia lewat chat. Ada orang yang tapi bagusnya memang ngomong secara langsung. Tergantung juga sih modelnya gimana gitu. Kalau modelnya dia nggak suka ngomong ya udah, kamu kasih perhatian secara langsung, bukan perhatian secara omongan gitu sih. Oke, ini yang grup keempat ya, toxic relationship. Tapi gini ya, kalau misalnya toxic relationshipnya ini udah masuk ke kategori kekerasan karena dipicu alkohol atau lain sebagainya, itu memang ya ngomong lagi dari hati ke hati, apakah dia mau berubah, apa dia mau meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Soalnya kan udah dipicu oleh ini ya, alkohol ya gitu. Oke, ini yang grup keempat. Ya, sekali lagi kalau misalnya kalian mau konsul, ada di deskripsi ya nomor dan IG-nya. Dan kalau kalau kalian butuh hipnoterapi juga ada nanti aku kasih ininya, kontaknya di deskripsi. Oke, di sini ada masih mencintai tapi masih mencintai tapi udah nggak percaya. Yang grup keempat. Oke, di sini ada gambaran pernikahan yang bahagia, tapi juga ada kesakitan, ada kekecewaan, dan ada mencoba untuk bersikap bijaksana tapi ada kemarahan. Complicated ya yang nomor 4 ini, yang kalian ingin mengakhiri tapi kalian juga masih berharap untuk bisa memulai ulang gitu. Dan kalian kalian benar-benar ingin meninggalkan kekecewaan ini tapi terjebak pada hubungan yang mungkin kalian tidak mau menyelesaikannya gitu. Ya, kalian ingin memberikan kesempatan lagi. Ini sebenarnya complicated, kayak lebih kepada apa ya? Sebenarnya kalian ini cukup pantas untuk mengakhiri gitu. Tapi kalian masih ada harapan dan kalian masih mau bertahan. Kalau misalnya kalian masih mau bertahan, ya itu bagus sih sebenarnya. Berarti kalian itu punya potensi untuk mau mengubah diri sendiri dan mau memberikan kesempatan orang lain gitu. Ya karena di sini ada harapan-harapan yang oke, kamu nggak percaya dia karena apa gitu ya? Kamu nggak percaya dia karena eh dia pernah menyelingkuhi kamu gitu. Tapi kamu punya harapan lain, kayak pasti dia bisa berubah kok. Pasti dia bisa lebih baik lagi dan aku juga akan berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi setiap saat kamu itu kayak mati hidup lagi gitu. Karena kamu belum menyerah gitu. Kamu belum menyerah. Kalau misalnya kamu memang belum menyerah dan kamu percaya bahwa dia akan bisa berubah, ya udah. Berarti ini waktunya untuk kamu eh apa ya namanya, mengaplikasikan atau membuktikan kepercayaanmu itu bahwa apa yang kamu yakini itu benar. Apa yang kamu yakini itu benar. Bahwa dia pasti akan berubah. Bahwa aku pasti akan berubah gitu. Bahwa kami pasti akan mendapatkan em, keluarga yang sakinah mawadah warohmah lagi gitu. Siapa tahu dulu dia memang gak seperti itu, terus dia berubah karena satu dua hal. Dan mungkin kalian akan bisa memperbaikinya dengan berjalannya waktu, dengan introspeksi diri. Ya, walaupun ada kemarahan di sini, tapi kamu bisa
mengatasinya dengan kebijaksanaan, dan itu bagus ya kalau kamu bisa mengatasinya dengan kebijaksanaan, dengan kelembutan hati kamu, dengan kesabaran kamu, dengan keikhlasan kamu, dengan kepasrahan kamu bisa gitu. Ya walaupun di sini kamu merasa kamu bener-bener sebenarnya nggak tahan, ya sebenarnya nggak tahan, tapi ya gimana lagi gitu. Mungkin kamu bertahan karena satu dua hal juga. Kamu nggak mau ngecewain orang tua, kamu nggak mau ngecewain anak, kamu nggak mau ngecewain banyak orang gitu. Tapi sekali lagi, kalau bisa ya, masalahnya ini harus diatasi berdua. Ya, karena hubungan itu nggak bisa berjalan hanya dengan kamu diem-diem, kamu diem-diem memplanning gitu ya, memplanning sendiri sedangkan dia nggak tahu planning kamu. Gitu. Harus berdua, harus saling mendukung. Ya, kayak kamu ngomong ke dia, aku mau berubah menjadi lebih baik. Aku mau em, memberikan kamu kesempatan juga. Nah, kamu mau berubah apa enggak gitu. Tanya, ya, komunikasikan gitu. Atau kamu tanya dirimu sendiri aja. Kamu yakin nggak sama dia? Kamu masih mau mempertahankan dia nggak? Kamu em, punya alasan-alasan untuk tetap ada di sisi dia atau enggak gitu ya. Ketika kamu udah mendapatkan alasan-alasan itu dalam dirimu, nah kamu ngomongin ke dia, kamu mau nggak sebenarnya dikasih kesempatan? Kamu siap nggak sih sebenarnya kita berubah menjadi lebih baik? Apakah kamu ingin terus seperti ini gitu? Apakah kamu ingin terus tetap bersikap semena-mena, bersikap seenaknya gitu? Kayak sebenarnya aku ada salah apa dengan dirimu gitu sampai kamu memperlakukan diriku seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Jadi kayak buka komunikasi yang bagus ya, dan jangan lupa pancarkan rasa cintamu, pancarkan rasa kasih sayangmu ya. Itu akan membuat dia nyaman nanti ngomong dan tidak merasa terintimidasi lagi. Yang penting apa? Kamu ngalah dulu untuk mendengarkan dia. Ya kalau misalnya dia nyalahin kamu ya, kamu gini-gini, ya udah dengerin aja dulu. Dengerin aja dulu, dan kalau misalnya kamu bilang, "Oke, aku yang salah, aku minta maaf." Kalau misalnya aku berubah, apakah kamu mau berubah? Gitu. Jadi ini kayak bumerang ya. Kalau dia ngelempar, kamu bisa ngelempar balik, tapi dengan jalan yang lebih lembut, dengan jalan yang lebih bijaksana, dengan jalan yang lebih tegas, tapi tidak mendominasi atau tidak otoriter gitu, tidak yang namanya nyuruh dia gitu, enggak. Tapi diskusi, bukan debat tapi diskusi. Kalau debat itu nggak ada ujungnya. Ya, menang-menangan itu debat, tapi kalau diskusi kamu akan mendapatkan jawaban yang lebih baik. Ya, karena apa? Diskusi itu kan men mengumpulkan satu persepsi dengan persepsi yang lain. Nah, kita ambil jalan tengahnya, gimana enaknya gitu. Kalau debat ya udah, nanti ada yang menang, ada yang kalah. Dan yang kalah itu belum tentu ikhlas gitu ya. Oke, ini yang grup keempat. Oke, ya sebenarnya yang nomor 4 ini jauh lebih complicated ya daripada yang grup satu 2 dan 3. Tapi eh yang nomor 4 ini lebih kepada kalian yang sebenarnya udah ada di umur-umur yang cukup dewasa sebenarnya kalau aku ngelihatnya gitu ya. Mungkin karena di sini juga udah ada anak ya gitu. Em, Kalau misalnya dia sudah tidak bisa diberi kesempatan, berarti ya udah kamu udah selesai di situ gitu ya. Misalnya kamu udah nggak percaya sama dia tapi kamu cinta, dia memilih orang lain, dia milih untuk nikah sama orang lain, ya udah selesai di situ gitu kan, selesai di situ. Jangan kamu kayak memberi kesempatan dia, kamu mau nggak balik sama aku dengan cara menceraikan istrimu itu. Nah, itu yang picik gitu ya. Jadi di sini kalau bisa solusinya itu yang terbaik untuk bersama, bukan yang memenangkan egomu sendiri gitu ya. Kalau masih bisa diberi kesempatan ya beri kesempatan. Kalau udah nggak bisa ya udah, kamu terima ikhlas dan jalani aja gitu. Jangan sampai kamu bilang aku masih cinta tapi aku udah nggak percaya karena dia memilih orang lain. Kalau dia mau udah memilih orang lain ya udah berarti itu udah selesai di situ. Jangan paksakan dia untuk terus memilih kamu gitu ya. Itu namanya kamu nggak ikhlas.
kamu akan terus tidak damai hanya karena kamu memikirkan dia, kenapa dia nggak milih kamu, kenapa dia seperti itu, dan lain sebagainya. Kenapa kita selalu menggantungkan kebahagiaan kita dengan orang lain? Sebenarnya kebahagiaan kita nggak ada hubungannya sama orang lain kok, gitu ya. Tapi dengan cara penerimaan diri kita sendiri aja, gitu. Masalahnya di situ. Kalau kamu meminta kebahagiaan dari orang lain, selamanya kamu gak akan bisa bahagia. Karena orang lain itu punya potensi 50% atau lebih bisa mengecewakan, gitu ya. Karena ekspektasimu dengan perlakuan orang lain pasti beda, ya. Kayak sebaik-baik orang pasti ada keburukannya. Seburuk-buruk orang juga pasti ada kebaikannya, gitu intinya. Orang tuh nggak akan pernah bisa 100% membahagiakan. Kamulah yang akan membahagiakan dirimu sendiri. Gitu, oke? Itu yang grup keempat. Ya, ya semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, semoga ada yang resonate di antara kalian dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Kalau misalnya kalian butuh konsul, di deskripsi aku udah tulis nomor dan IG aku ya. Kalau kalian butuh hipnoterapi juga ada. Itu juga udah em, di ini ya diatasi oleh profesional. Jadi hipnoterapinya bukan hipnoterapi yang abal-abal gitu enggak, tapi memang udah ada dan kami di offline-nya di Jogja. Kalau misalnya kalian butuh untuk ketemu langsung ya bisa di Jogja gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.